kamu mau ambil anak kamu, katanya, bayar dulu, katanya. Bayar dulu 3 juta ke saya. Terus suaminya bilang gini, bapak saya aja katanya ngasih uang 1.700.000. Itu buat pengobatan anak saya. Nggak tahu anak saya sakit apa gitu, saya nggak tahu, bilangnya mah panas gitu atau kenapa. Jadi 5 juta totalnya? Iya, 5 juta. Terus suaminya tuh bilangnya, katanya, kalau suami kamu katanya punya uang, katanya, kalau bisa jangan 5 juta, 10 juta, bilangnya gitu tuh. Nggak mau ngasih uang biaya ngerawat selama 8 bulan gitu, nggak mau. 2 bulan. 2 bulan 8 bulan? 2 bulan. Anaknya umur 8 bulan? Umurnya 8 bulan. Cuma 2 bulan minta 10 juta? Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku lagi di Subang. Aku mau nempatin janji aku untuk ibu siapa, maaf namanya? Risma. Ibu Risma ketemu sama anaknya gitu, karena dipersulit dan tidak bisa mengambil anaknya kembali. Sudah dipisahkan selama kurang lebih 2 bulan gitu. 2 bulan lebih dan dimintain uang ya katanya ya? Iya. 10 juta rupiah guys. Nah ini harus digaris besar ya, ini saya ngebantu, bukan saya mau ngambil anaknya, bukan untuk saya ya, tapi untuk dikembalikan ke ibunya. Jadi jangan sampai nanti ada yang mempelintir omongan saya di depan seolah-olah saya mau mengambil anaknya untuk saya pribadi. Enggak, saya mau mengembalikan kepada haknya. Jadi saya hanya ingin membantu saja ya guys. Ini kita mau ke rumah orang tua angkat dari Mbak Risma, dan anaknya ini ditahan oleh saudaranya yang notabene katanya nggak punya anak gitu ya guys. Nanti kita juga minta izinnya Mas Aris ya, sama aparat setempat, Pak RT, Pak RW gitu, biar mengetahui atas apa yang kita lakukan, niat baik kita mau tabayun menyelesaikan ini semua gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau untuk diminta mungkin biaya merawat ya boleh, tapi bukan konteksnya menjadi seenaknya aja dengan nominal 10 juta. Katanya juga ibunya sempat transfer uang untuk beli susu dan popok, itu betul Bu? Iya. Berapa Bu sebulan? Ada 1 juta. Soalnya yang 5 hari itu semuanya kan udah habis, minimal 5 hari. Saya kirim 200, kadang mereka juga suka minta kuota, kadang minta apa gitu. Ya kalau saya ada ya saya kasih, kalau saya nggak punya uang ya saya nggak bisa ngasih uang lebih gitu. Nah ibu suaminya kenapa nggak ikut Bu? Iya, suami sayanya kerja Kak. Soalnya ya itu kemarin kan ada masalah dikit gitu, jadi ya nggak ikut. Oke, ini lumayan jauh ya Subangnya ya. Perjalanan 3 jam sini, lebih. Parkirnya di sini. Parkirnya di sini Pak? Di depan, di sini bisa. Tapi rumahnya kemana? Rumahnya mana? Rumahnya lewat sini juga bisa. Enggak, ke Pak RT dulu. Pak RT. Kurang tahu kata Pak RT-nya. Ya udah, bentar ya. Oke guys, buat kalian penasaran ikutin terus. Dia udah ngeliat. Ya udah. Aku takut anak aku bawa ngumpetin teh. Enggak, kita ke Pak RT dulu. Emang harus kayak gitu Mbak rulesnya. Ntar kita disalahin nggak izin sama aparat. Assalamualaikum.
Pak, maaf Pak. Nah, oke. Bapak, maaf ganggu. Maaf. Oke, Bapak saya dari Jakarta. Iya. Dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, ini dengan Risma. Ibu Risma. Iya. Ibu Risma ini anaknya ada di Di bibi saya di Mamang Sarta. Oh, ini. Iya. Oh iya iya. Terus gimana? Duduk, Pak, duduk. Iya, Nah. saya kan pas pergi kerja kan nitipin. 2 bulan. Iya, nitipin. Cuman pas saya ambil nggak bisa, nggak boleh. Harus ditebus. 10 sebesar juta. 10 juta. Jadi Anak kan saya nggak bisa dibawa. jadi kayak pemerasan, Pak. Sedangkan di sini ibunya pegang surat keterangan lahir. Terus semuanya kan punya bukti bahwa emang ini adalah anaknya. Kenapa ditahan-tahan? Gitu. Jadi saya minta tolong selaku dari Bapak dan minta izin juga gitu Iya. untuk tabayun, Pak. Untuk bisa ketemu sama yang ngambil gitu, yang menahan ya. Maaf ya, menahan supaya mencari jalan yang tengah nih kayak gimana gitu. Dia hitungan 10 juta itu dari mana? Itu kan anaknya si Mbak ini. Mbaknya juga setiap bulan transfer Ini uang. yang di bawah ini. Iya. Si anak ini. Iya. Iya. Dan Maura, jadi Maura. Iya iya iya. Mbaknya juga transfer uang setiap bulan sekitar 1 juta kurang lebih gitu. Jadi 10 juta itu hitungannya dari mana, Pak? Gitu, saya bayar pengasuh aja nggak nyampe 10 juta, Pak. Kan jadi pemerasan. Daripada nantinya kita lapor pihak berwajib, ini panjang, bisa dipolisiin loh, Pak, itu. Mendingan saya minta tolong sama Bapak untuk menyelesaikan ini. Gitu, Oh, Pak. jadi ini ibunya si anak itu. Ibunya, ibu kandung, Pak. Ibu kandungnya. Iya, Iya. gitu. Saya mau ngambil juga nggak bisa. Kalau nggak salah lagi itu ngobrol-ngobrol sama saya, si ini nih, si ibu ininya ya, ibu angkat lah gitu ya. Katanya baru hitungannya baru 4 bulan. Ya saya kan nggak tahu ya istilah asal usul cerita itu kan ya. Bilangnya anak siapa? Iya. Ya emang anaknya mah anak dari Bapak Carta itu saudaranya. Saya dengernya mah. Nah terus katanya tahu ibunya kemana? Ya saya kurang tahu lah istilah masalah. Oh, nggak ini tahu mah ya. gitu Nggak lapor Bapak juga ya? Ya lagi ngangkat anak ini juga nggak ada laporan, nggak ada apa. Cuman waktu itu lagi saya mintain surat Identitas? apa, salah tuh ya identitas ini penduduk saya. Dia menerangkan yang kayak gitu. Kata saya kurang tahu sih, jadi kurang jelas lah istilahnya ya. Jadi dari pihak yang punya anak, dari pihak yang angkat, kata yang ini begini, kata yang ibu ini kayak gini ya. Jadi saya ini simpang siur saya tuh. Jadi pendapat mana yang benar gitu. Oke. Nah, makanya Pak, bisa nggak Pak? Ini kita mau ke sana gitu, minta temenin Bapak untuk menjadi saksi gitu. Boleh, Untuk boleh. nyelesain ini. Soalnya kan kita harus izin juga ya Pak sama aparat. Boleh, Jadi iya. nggak main nyelonong aja lah Iya, iya. gitu. Ya, boleh izin ya Pak ya? Boleh, Soalnya kita dari Jakarta, jadi Iya. biar selesai gitu Pak. Ya, yuk. Ya ntar gue ya. Nanti biar Ibu dikoordinasikan. saya juga bilangnya gini katanya, itu kalau bisa mah katanya Maura mau dimasukin ke kakaknya si Entis biar dapat bantuan, bilangnya begitu. Kata saya nggak mau anak saya dimasukin ke kakak dia, kan itu kan anak saya. Iya, nggak mau saya anak saya dimasukin ke kakak mereka. Bilangnya buat ini katanya biar dapat bantuan gitu bilangnya. Ya kamu harus ngomong nanti, harus berani. Iya. Jangan diam aja. Soalnya kita penengah. Kita penengah. Cari solusi juga. Kita nggak bela Mbak, kita nggak bela itu juga. Saya netral ya gitu. Jadi Mbak kalau emang bener realnya seperti itu ya Mbak ngomong sama mereka gimana-gimananya. Oke, guys. Jadi ini Saya juga waktu itu, ya udah lama lah. Ibunya Maura. Iya. Iya. Terus saya tuh tahu si itu megang anak. Katanya anak siapa? Anak saudaranya gitu. Gitu doang taunya mah. Tapi kalau nengok boleh. Nengok. Nengok, iya cuman kata saya tuh, ini anak mau saya bawa, mau saya urus. Tapi nengok masih bisa.
nengok ya, cuman nggak boleh dibawa. Saya Kalau- maunya dibawa. Kalau itu di bawah ya anak bayar saya. 10 juta gitu. Buat ganti rugi. Iya. Yuk. Tadi dia udah ngeliat belum, Mbak? Udah padang lihat di situ, udah rame. Oh, udah rame. Iya. Tadi bibi saya juga keluar tadi. Ini yang saudara Mbak yang mana? Yang Yang cewek cowok? saudara saya, Hah? yang cewek. Oh, yang ceweknya. Iya. Saya emang nggak tahu sih ya. Ya, Gimana? Udah pada makan. Udah. Anaknya di mana nih? Aduh. Ya, kenapa Bu? Ini untuk jadi dokumentasi, Dokumen aja nggak. dokumentasi saksi kok. Kalaupun nanti diupload, nanti kita juga izin atau di blur. Tenang aja, ini kita mau Dokumentasi cari solusi yang terbaik ya, daripada kita ngambil jalur hukum gitu. Oke, ini saudaranya betul? Iya. Oke. Boleh ngobrol di mana? Duduk boleh? Ayo, Bu. Sambil Oke, ini dengan Ibu siapa? Maaf. Suharti. Ibu Suharti, saudara dari Bisma. Mbak Risma. Oke. Nah, Bu, saya Novi, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, ini gimana Bu ceritanya? Katanya versi Mbaknya di sini saya netral ya, Bu ya. Versi Mbaknya ini memiliki anak kandung yang dititipkan sama Ibu selama 2 bulan lebih. 3 gitu. bulan lebih, Iya, hampir 3 4 bulan bulan. lebih. Nah, terus katanya mau diambil tapi diminta uang tebusan sebesar 10 juta. 5 Gini, juta, 10 gini juta. Bel, saya ngertak kayak gitu. Saya kasihan sama ini anak. Soalnya sama saya gini. Pertama, kata nitip, kata saya udah nggak apa-apa. 10 hari di sini, udah titipin diurusin sama saya, kasih susu, kasih apa. Datang lagi, bawa lagi langsung pergi, nggak permisi nggak apa. Terus udah lagi, telat seminggu. Ditaruh lagi di sini seminggu lagi, nggak apa-apa kalau susunya. Mau dijual? Iya. Mau dijual? Saya takutnya kalau dijual sama suaminya. Dijual kayak di sini Mas. Saya tuh, Isi ya. Iya, Pak. Nah, dulu Mas. saya takutnya. Jadi saya tahan. Alasannya apa? Alasan saya minta tebusan. Soalnya apa? Supaya ini anak nggak diambil. Kasihan soalnya. Kalau diambil pasti dia bakal dijual sama suaminya. Oh gitu. Iya. Nggak mungkin, gimana orang dia ngomong sendiri. Mbak, bentar, Mbak. Iya Mbak, sebentar Mbak. Satu-satu Mbak, Mas Iya. depannya lagi Mbak. Makanya saya ngeberatin anak kasihan Anaknya mas. kasihan. Daripada nggak dijual, keurus. lebih diurusin sama saya, keluarganya, Sama bapaknya saudaranya. tahu, orang tuanya tahu. Anaknya udah katanya jangan diambil. Percuma dia urus sama dia nggak bakalan bener. Suaminya juga Ya datang anak 3 gitu. sama anaknya malam-malam ke sini. Nah, mau ngambil secara paksa. Untung anaknya nggak ada, Mas. Kalau ada, pas dia udah dijual sama suaminya. Sumpah demi Allah saya nggak bohong, dia bilang sendiri. Bilang gimana, Pak? Dia mau dijual 7 juta sama suaminya dia. Mau dijual ke siapa? Oh, Ya nggak tahu ke Nggak tahu siapa-siapanya jualnya, dia mah. cuma bilang sama Bu Haji. Nggak tahu Bu Haji siapa, tanya aja Bang Saya Sirik, Mas. ditahan sama saya, malu sayanya. Maksudnya anak kayak anak kucing aja, bruk taruh pergi, bawa lagi, Oke. bruk taruh lagi kayak gitu. Nah, Terus tahan. Mbak kenapa suaminya nggak mau ikut? Kan saya udah bilang Nah. sudah ikut. Takut lah orang Takut dianya kesini terus karena dia dianya di sininya waktu kurang ajar sama kalau mau minta anak. penjelasan, anak kan habis dipijit Pak ya. Iya. Dia datang ke sini. Nggak- Katanya dia cuma mau ngemban doang ya, Nggak mau itu, gendong. ternyata mau bawa kabur. Mau dibawa kabur. Istri saya didorong, dicekik kayak gini sama suaminya tuh, si Bang. anak tersebut. Cekik? Dicekik. Dia nggak tahu, Ada, dianya pergi. nggak ada di sini. Kalau Pergi nggak dia percaya, kerja. banyak saksinya tuh. Bundanya ini nih. Jadi anaknya di situ. Mbak mau dijual. Mau dijual dia sama Mbak tahu suaminya. nggak? Kalau dijual saya nggak tahu. Ya nggak tahu lah sama suami Mbak nyekik. nggak tahu. Dia di sini, makanya saya ngelawan karena istri saya didorong, anak tersebut mau dibawa kabur. Iya. Banyak kok saksinya di sini. Banyak di Tapi sini. Mbak secara pertama kali datang terus ngambil itu emang ngerebut atau gimana Mbak? Atau Enggak. baik-baik? Baik-baik. Baik-baik.
Kalau misalkan ngambil anak baik-baik. Iya, kan Kenapa dia bisa sampai ngerebut gitu? Kan kata dia teh sini katanya saya mau Gendong. gendong, sih udah nggak apa-apa gendong mah. Terus kata dia teh dianya mundur, kata saya mau ngapain, kan ibunya nitip, katanya jangan sampai dibawa sama bapaknya, dia mau cerai soalnya. Betul nggak Mbak? Iya, tadinya. Kan saya nggak apa-apa, diambil lagi sama saya tuh, saya saya didorong, terus nama saudara teh lepas nggak anaknya ini, terus ke itu kepenet kayak gini nih. nangis otomatis Si bayi. si bayi. Dia bapaknya lari lagi ke bapaknya ini. Saya kejar ke sana. Kejar sama saya ke sana. Dia nggak ngaku. Di sana dia minta pembelaan, katanya dia udah disalahin semua sama keluarganya ini. Karena kan ini yang salah, yang pergi ke suaminya pergi aja. Tapi kalau misalkan baik-baik, misalkan ibu ngambil anaknya atau misalkan Iyalah, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada suaminya seperti itu, Nggak apa-apa, kata ibu saya juga gini takut. nih Pak, saya gini, kan mau ngambil anak, kata saya suaminya suruh kesini, kayak gituin. gitu, oke, paham. Ngomong sok, gimana gitu cara baiknya Mbak, saya emang gitu orangnya. Kata saya, kamu tuh nggak berani ini. Saya ternyata saya ngomong, saya minta uang tebusan, saya sengaja supaya nggak diambil, soalnya nggak bakalan diurus. Saya tahu sendiri soalnya tetangga pada ngomong di sananya. Untung katanya anaknya bawa ke saya, gituin. Kalau dia keurus, dia nggak keurus. Nah, Banyak. ini anak yang keberapa Mbak? Anak yang ketiga. Yang kedua ke satu di? Kasih semua. Bukan dikasih, itu hak asuhnya karena ya Di mana? Mbak jawab jujur. Ini yang pertama di Cikarang. iya di Cikarang tempat siapa? Di tempat Mbak jangan gini loh Mbak, ini saya niat bantu ya Mbak. Jangan sampai ntar Mbak kejeblos sama omongan Mbak loh. Ini bisa pidana loh Mbak. Bener. Fitnah pencemaran nama baik loh Mbak, beneran. Bener. Saya masih ngurusin Jangan baik-baik. sampai nantinya Mbak yang salah seolah-olah playing victim, orang lain yang salah. Makanya saya nggak mau, Iya. saya netral di Ini sini. banyak saksi Mbak, saya Sakit. nggak bohong. Nggak perlu ntar bapaknya ini telepon suruh kesini. Iya, saya mau berani. Bapaknya ini. Iya. Iya, bapaknya. Suruh kesini aja. Suaminya suruh kesini aja lah, Iya. kalau berani. Sekalian Nggak bakal suami. berani, Mbak, dia salah. Dia Sama waktu keluarga pulang sini. sama suaminya juga nggak berani langsung datang ke sini. Maksudnya Jemputnya di mau jalan. ngurus baik-baik. Saya emang mau ngurus, kasihan Mbak. Ya, tunggu lanjut lagi. Anaknya nomor 1 di mana Mbak? ada di Cikarang Sama siapa? sama Teh Yanti. Kemarin Mbak bilang sama ibunya. Iya, bohong. Sama suaminya. Iya, itu Enggak diurus sama suaminya. Diurus sama siapa Mbak? diurus sama Teh Yanti. Teh Yanti itu siapa? Teh Yanti itu Ada hubungan saudara nggak? enggak ada. Nggak ada. Berarti Mbak kasih orang dong, berarti Iya. itu. Mbak jual berarti. Iya. Enggak. Yakin? Jangan sampai Mbak bisa Saya kenal loh. nggak jual. enggak. Jadi, dia tuh ya karena semuanya tuh gara-garanya pas suami itu yang orang Makassar. iya kenapa suaminya Makassar? Ada hubungan apa? Iya, jadi dia tuh gimana ya? Saya kan ngurus anak itu, ngurus si Gian itu kan repot. Terus saya ditambah Mbak kalau lagi. misalnya repot, kenapa anaknya mau diambil? Iya. Enggak, masalahnya suami Dia aja saya jual-jual tuh baju sekarang, baju bekas. Apa? Sampai tempat tidurnya dijual di online coba. Kalau iya niat bener ibu yang baik, bawa ke sini buat tidur anaknya, nggak sampai dijual di online. Oh, itu dijual di online. Iya. Kan kalau orang yang pendidikan orang pintar nggak usah dijual. Kalau iya sayang sama anaknya, dibawa ke sini buat tidur anaknya. Di sini juga kan diurusin Pak ya. Tahu tuh di sini juga. Susah dibilanginya. Ini teh udah kabur-kaburan terus. Udah berapa bulan itu. Dibaik-baikin, kabur lagi. Bilangnya mau keluar bentar ini. Enggak taunya paginya beberes baju mau langsung bawa anak. Enggak izin enggak apa. Ya, Mbak, jadi anak pertama itu dikasih ke orang. iya, Ngaku ya Mbak ya, harus jawab jujur loh. Iya, Ini saya udah dikasih. jauh-jauh loh. dikasih ke orang, bukan saya jual, enggak. Enggak, bukan dijual ini mah demi Allah, saya enggak dijual. Terus yang kedua, Dikasih. Yang kedua mah ada sama neneknya. Jadi itu bibinya bekas mantan suami saya. saudara juga. Iya, Saud- ada di Indramayu. Saudara atau orang lain?
Mbak kemarin ngomongnya sama ibunya, yang satu sama suaminya, satu sama ibu Mbak. Mbak kok bohong jadinya? Orang dia yang nggak punya ibu. Orang dia punya. Di Indramayu, gimana? Enggak, dia ngomongnya itu kemarin sama saya, ada dititipin sama neneknya. Iya, neneknya itu. Neneknya itu berarti ibu dong? Enggak, jadi kan itu neneknya. Neneknya orang? Enggak, neneknya Mas Irfan, bibinya. Tuh, Jadi Nenek sama bibi beda loh, Mbak. Iya. Nenek ini nenek beda. Ini seorang nenek, neneknya udah ini nggak bibi. ada. Ya, Mbak berarti bukan nama neneknya, sama bibinya. Mbak jangan bohong sama saya, nggak bisa Mbak. Dari kemarin jujur, sebenarnya saya udah curiga. Iya. Makanya nih saya datang, saya bela-belain. Ini saya lagi ada masalah, saya datang ke sini Mbak. Iya, saya Kalau sayang sama anak ya pasti ngasih susu lah. Bilangnya ntar kalau susu habis bilang aja langsung. Katanya udah transfer 1 bulan 1 juta. bohong. Bohong. Tidak ada Nggak. transferannya buktinya Tuh. nih. Nggak ada 1 Mana tadi? juta. Mana buktinya Mbak?